Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Peduli News bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan melaporkan informasi mengenai Majelis Ulama Indonesia Parepare yang menanggapi laporan penodaan agama oleh Badan Jemaah Ar-Rahman Kecamat Ujung Parepare. Berikut laporan rekan kami Dila. Yusriyadi, jadi terkait dengan pelaporan Badan Jemaah Ar-Rahman kepada Camat Ujung terkait dengan tuduhan penodaan agama. Nah, di sini saya bersama dengan Sekretaris MUI Kota Parepare. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, bagaimana Bapak menanggapinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu kita pahami juga mungkin bersama makna definisi daripada penistaan agama atau penodaan agama. Jadi substansi dari penodaan agama itu adalah ketika ada pihak, apakah pribadi, lembaga atau kelompok itu yang melakukan tindakan penghinaan, merendahkan simbol-simbol agama yang dianggap suci. Nah, dari definisi atau substansi dari apa yang saya sampaikan tadi itu, kalau kita menarik ke kasusnya Ibu Camat Ujung yang ketika melakukan penindakan atau pemantauan terhadap pelaksanaan salat Jumat di salah satu masjid di Kota Parepare ini, pada dasarnya menurut hemat kami dan sesuai dengan penyampaian penegasan Bapak Sekum MUI Sulsel bahwa itu bukan sebuah tindakan penodaan atau penistaan agama yang dilakukan oleh Camat Ujung, karena apa yang dilakukan oleh beliau sebagai sebuah bagian dari tim gugus COVID-19 Kota Parepare dalam menindaklanjuti berbagai macam fatwa MUI atau edaran pemerintah dan Menteri Agama yang mulai dari pusat ke provinsi, edaran gubernur, kemudian himbauan MUI Sulsel itu linear sampai ke Parepare ada himbauan MUI dan maklumat bersama yang menyampaikan bahwa seluruh warga muslim di Kota Parepare ini karena adanya pandemi COVID-19 ini diharapkan untuk melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu sesungguhnya bukan penistaan agama, karena ingin justru sebagai seorang pemimpin ingin menyelamatkan warganya dari bahaya yang sangat luar biasa. Dalam konteks ajaran Islam disebut dengan hifzun nafsi, menjaga diri dari mara bahaya, dan itu hukumnya fardu ain. Demikian. Ini kan juga Pak, masih banyak masjid nih yang melakukan sholat Jumat itu, bagaimana? Mungkin ada himbauan ke masyarakat? Terima kasih. Perlu juga saya luruskan, saya perlu konfirmasi juga, karena ada pihak yang juga menyampaikan bahwa tidak ada larangan salat Jumat berdasarkan fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Mereka menggunakan senjata itu pada poin 3B yang kemarin saya ikuti penjelasan langsung dari Bapak Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, menyampaikan bahwa konteks fatwa MUI yang membolehkan salat Jumat atau salat berjamaah di masjid itu dalam zona hijau atau zona aman ketika daerah itu memang terisolir, katakanlah tempat itu sebuah pulau yang orang tidak keluar dan tidak masuk. Nah, kita tahu Parepare ini adalah kota transit, maka menurut beliau ketika saya tanya dengan hal tersebut, maka fatwa MUI jelas mengatur bahwa kondisi Parepare yang warganya termasuk warga kota lain, daerah lain itu lalu lalang atau masuk dan keluar dari Parepare ini, maka dianggap Kota Parepare ini sesuai dengan edaran MUI di Sulsel juga itu menyatakan bahwa kita harus untuk sementara meniadakan salat berjamaah di masjid. Jadi menganjurkan untuk salat di rumah ya? Ya, perlu saya sampaikan kepada kita semua, dalam hal berpendapat, berijtihad itu ijtihad pribadi memang sangat dimungkinkan.
Dan saya kira ini kan terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi dalam kaidah usul fikih mengatakan bahwa hukmul qadi yarfa'ul khilaf, bahwa ketika sudah ada surat edaran misalnya dari ulil amri atau qadi, dalam hal ini pemerintah dan ulama kita, mobil khusus di Sulawesi Selatan dan Kota Parepare, apapun pendapat pribadi kita, pendapat organisasi masyarakat, organisasi golongan dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan kepada ulil amri. Konteks ulil amri sesungguhnya adalah pemerintah dan para ulama. Maka dengan adanya edaran gubernur, himbauan Majelis Ulama Sulawesi Selatan, apalagi sudah ada himbauan MUI dan maklumat bersama yang ada di Parepare, maka wajib hukumnya dalam konteks syariat Islam kita ikut keputusan pemerintah. Kita tahu bahwa ulama itu adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi sekali lagi kita menghargai, di Majelis Ulama menghargai perbedaan pendapat. Tapi ketika perbedaan pendapat pribadi, golongan, masyarakat dan seterusnya itu terjadi, sekali lagi dalam kaidah fikih dan syariat Islam kita kembalikan kepada keputusan dari ulil amri, dalam hal ini pemerintah dan ulama kita. Dan secara jelas itu untuk sementara kita tiadakan pelaksanaan salat Jumat, salat berjamaah termasuk salat tarawih di masjid. Dan ini untuk keselamatan. Perlu diketahui bahwa kalau kita pergi ke tempat ramai, khususnya ketika kita berkerumun termasuk di masjid ini, itu wabah COVID-19 itu sangat rentan dan sangat cepat penyebarannya. Jadi sekali lagi kami dari Majelis Ulama Indonesia dan semua aparat pemerintah gugus COVID ini menghimbau kepada kita semua, mari kita melaksanakan ibadah dari rumah, karena ini ada namanya rukhsah, ada azimah. Dalam konteks agama, salat berjamaah, salat Jumat di masjid itu adalah azimah, hukum asal. Tapi kemudian datang ini wabah, Allah dan Rasulnya, ulama kita mengajarkan ada namanya rukhsah. Rukhsah yang berarti keringanan. Nah, keringanan yang dimaksud ini tidaklah menghilangkan substansi daripada azimah. Jadi Bapak Ibu ketika salat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat. Kemudian ada rukhsah karena ada wabah yang sangat luar biasa yang mengancam nyawa dan hidup kita, lalu kita ambil rukhsah salat sesuai dengan panduan ulama kita salat berjamaah di rumah, kita melaksanakan ibadah di rumah, maka rukhsah itu pahalanya sama dengan ketika kita melaksanakan azimah. Dan dalam konteks fikih, penyediaan salat berjamaah, baik salat Jumat, bersalat jamaah 5 waktu dan tarawih di masjid, itu adalah namanya rukhsah tarki. Kita tinggalkan dulu untuk sementara. Sekali lagi untuk sementara. Insya Allah setelah wabah ini kita akan kembali. Kita semua, saya pribadi juga merasa sedih bahwa kita tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara muslim kita bertarawih secara bersama-sama. Tapi sekali lagi Islam ini memang mengedepankan namanya salah satu hifzun nafsi, menjaga diri kita. Menjaga diri kita itu adalah fardu ain. Sementara salat tarawih misalnya hanyalah hukumnya sunnah. Dalam konteks Islam, fardu ain itu lebih di atas posisinya daripada fardu kifayah, kewajiban kolegial, dan apalagi kalau sunnah. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita khususnya di Parepare. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita berpegangan tangan, bergandengan tangan. Janganlah kita berdebat, kita kembalikan itu kepada ulul amri kita. Yang justru saya ajak kepada kita semua, mari kita berusaha berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita tahu saudara-saudara muslim kita di berbagai tempat, mungkin juga di Parepare, ada yang membutuhkan uluran tangan. Justru itu yang perlu kita lakukan sekarang, daripada mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya sudah ada titik temunya, titik solusinya daripada ulil amri kita, para ulama, para pemerintah kita. Demikian. Udah siap. Makasih Pak atas waktunya. Oke, demikian tadi penjelasan dari Sekretaris MUI. Oke, kembali ke studio Yusradi. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Sekian full news untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.